Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, Alhamdulillah semuanya baik ya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Talia Mahmudatu Zahro, mahasiswa semester 7 dari jurusan Bimbingan dan Konseling, ingin mempresentasikan terkait topik Yuk Stop Overthinking. Nah, topik bahasan kita kali ini yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu pengertian dari overthinking, yang selanjutnya yaitu ada dampak dari overthinking, dan yang terakhir yaitu cara mengatasi overthinking. Kemudian nanti di akhir juga ada penayangan video dari contoh dari overthinking. Nah, sebelumnya dari teman-teman sendiri, apakah ada yang masih suka overthinking? Sering. Oke, ternyata masih ada yang sering overthinking ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu kira-kira apa sih pengertian dari overthinking itu. Nah, di sini ada pengertian dari overthinking. Sebelumnya, overthinking itu terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu over, yang memiliki arti berlebihan. Yang kedua yaitu thinking, atau berpikir. Nah, jika digabungkan, overthinking itu merupakan suatu pikiran yang berlebihan. Di sini ada menurut Jeffrey Hutman, seorang psikolog berlisensi, ia menyatakan bahwa overthinking itu merupakan proses menganalisis serta menahan emosi dan pikiran yang terjadi secara berkelanjutan. Kemudian ada juga menurut Syahrina tahun 2022, overthinking itu merupakan kebiasaan seseorang yang memikirkan sesuatu secara berlebihan dan dilakukan terlalu sering. Biasanya hal yang dipikirkan itu adalah hal yang sudah terjadi, belum terjadi, atau yang mungkin ditakutkan akan terjadi. Nah, jika disimpulkan, overthinking itu merupakan suatu kecenderungan ketika seseorang menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan hal tertentu dengan berlebihan dan berulang-ulang. Kemudian yang selanjutnya ada dampak dari overthinking. Di sini sebenarnya ada banyak sekali dampak dari overthinking, akan tetapi saya hanya menyantumkan beberapa saja. Yang pertama yaitu ada mengurangi kepercayaan diri atau mudah ragu dan tidak percaya pada orang lain. Nah, biasanya orang yang suka overthinking itu lama-kelamaan dia akan menurun kepercayaan dirinya dan mengakibatkan jadi mudah ragu dan tidak percaya pada orang lain. Kemudian yang selanjutnya yang kedua yaitu ada mengganggu hubungan dengan orang lain. Maksud dari poin ini yaitu biasanya orang yang suka overthinking, ia akan mudah curiga dan akhirnya terjadi salah paham yang mengganggu hubungan dengan orang lain atau dengan temannya. Kemudian yang terakhir yaitu ada mengganggu pola tidur dan nafsu makan. Nah, mungkin ini yang biasa terjadi pada teman-teman semuanya, atau mungkin kebanyakan akan mengalami gangguan pola tidur dan juga nafsu makan. Kemudian dari poin ini tuh maksudnya misal ketika orang sedang overthinking, misal overthinkingnya di malam hari, biasanya dia akan insom atau sulit tidur dan akhirnya mengakibatkan jadi begadang. Kemudian dampak lainnya juga seperti apabila kita tuh pola tidurnya tidak teratur, nafsu makannya juga berkurang, biasanya moodnya itu tidak teratur atau tidak stabil gitu, alias kemudian. Selanjutnya yaitu ada cara mengatasi.
Nah, di sini ada beberapa cara mengatasi dari overthinking. Yang pertama yaitu menempatkan diri dekat dengan orang-orang yang seringkali berpikir positif, atau istilahnya itu positive vibes. Ketika kita dekat dengan orang-orang yang sering berpikir positif, kita tuh akan tertular energi positifnya. Begitupun sebaliknya, apabila kita berteman atau dekat dengan orang yang suka overthinking, biasanya tuh energi negatifnya lama-kelamaan akan menular pada diri kita. Kemudian, yang selanjutnya yaitu ada selalu mempersiapkan sesuatu dengan matang. Nah, maksud dari poin ini, apabila kita ingin melakukan suatu hal, apabila kita melakukannya itu dan mempersiapkannya secara matang, biasanya seorang individu akan lebih percaya diri dan akhirnya mengurangi overthinkingnya. Kemudian, yang ketiga yaitu ada gunakan media sosial secukupnya. Maksud dari poin ini itu mungkin media sosial memiliki pengaruh besar pada sebagian orang. Kemudian, penggunaan media sosial yang bijak itu akan memberikan dampak yang positif juga kepada penggunanya. Misal, ada orang yang sedang galau, kemudian dia tuh menonton suatu postingan. Nah, postingan itu ada kata-katanya dan dirasa relate dengan dirinya. Lama-kelamaan orang tersebut itu akan terpengaruh dari kata-kata yang postingan ditontonnya. Untuk itu, gunakan media sosial secukupnya. Kemudian yang keempat yaitu ada meditasi atau melatih pernapasan. Nah, poin dari keempat ini maksudnya yaitu dengan kita melakukan meditasi atau melatih pernapasan, diharapkan kita tuh dapat lebih tenang. Kemudian yang kelima yaitu ada berbicara dengan orang-orang yang dipercaya. Atau mungkin kita tuh istilahnya curhat dengan orang yang kita percaya atau teman dekat kita gitu. Dengan hal tersebut tuh diharapkan dapat mengurangi overthinking yang sedang dialami. Kemudian, yang selanjutnya yaitu ada mencari tahu penyebab dari overthinking tersebut. Nah, memang di poin terakhir ini, untuk mencari tahu penyebab dari overthinking itu tidak mudah. Akan tetapi, dengan kita mengetahui penyebab dari overthinking itu, kita akan mengetahui juga kira-kira langkah atau cara apa yang tepat untuk mengatasi overthinking yang sedang dialami. Begitu. Nah, di sini ada video, mungkin teman-teman bisa menyimaknya terlebih dahulu ya.
Oke, baik teman-teman. Kira-kira apa yang ditangkap dari video tadi? Atau mungkin langsung saya simpulkan saja ya. Nah, jadi kesimpulannya dari video yang tadi sudah saya tayangkan itu, si laki-laki tersebut tuh pikirannya berlebihan terhadap penjual mie ayam tersebut. Padahal penjual mie ayam tadi itu hanya menatap saja, tidak ada maksud lain gitu. Karena pikirannya yang berlebihan, akhirnya laki-laki tersebut tuh ketakutan dan lari gitu. Nah, mungkin cukup sekian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Iya, silakan Mbak Dila bisa unmute. Saya izin bertanya. Tadi pada pemaparan materi itu ada cara mengatasi overthinking begitu. Nah, itu cara mengatasi overthinking itu terdapat beberapa cara. Nah, itu akan tetapi yang paling efektif itu seperti apa? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dila atas pertanyaannya. Di sini saya izin mengulang maksud dari pertanyaannya ya. Jadi tadi Mbak Dila itu bertanya dari cara mengatasi overthinking yang sudah dipaparkan itu cara mana yang tepat gitu ya. Nah, jika ditanya yang paling efektif, sebenarnya itu tergantung pada karakteristik dari setiap individu. Karena setiap individu kan pastinya memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan juga memiliki caranya masing-masing untuk mengatasi overthinking yang sedang dialami. Akan tetapi mungkin biasanya yang sering kita lakukan itu kebanyakan sebagian orang tuh curhat dengan salah satu teman dekatnya atau mungkin orang yang dipercaya seperti itu. Apakah dapat dipahami? Sudah bisa dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Sebelumnya saya cukupkan presentasi hari ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata atau salah perbuatan dalam penyampaian materi tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Mbak Terima Tia. kasih.